pada malam hari ini. Dan kini saatnya kita sambut para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Pasangan calon nomor urut 1, Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni. Pasangan calon, mohon tenang. Pasangan calon nomor urut 2, Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat. Lanjutkan pasangan calon nomor urut 3, Anies Rashid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno. Inilah para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Kita menyaksikan bagaimana semangat para pendukung. Terima kasih semangatnya. Terima kasih semangatnya. Tapi kami mohon kerjasama agar kita dapat. Mohon tenang, kita akan lanjutkan acara ini. Hadirin para pendukung, seluruh paslon kita akan lanjutkan dulu. Sekali lagi para pendukung, mohon tenang. Untuk menambah rasa kecintaan kita pada tanah air, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin, kami persilakan untuk duduk kembali. Dan para pasangan calon, kami persilakan untuk duduk.
menempati tempat duduk yang telah disiapkan sesuai dengan nomor urut. Izinkan kami melanjutkan. Sebelum kita memulai debat, kami akan membacakan tata tertib debat untuk para pasangan calon. Yang pertama, masing-masing pasangan calon akan diberikan waktu dan kesempatan untuk menanggapi atau menjawab pertanyaan atau persoalan yang telah diberikan. Maka tidak diperkenankan bagi pasangan calon untuk memotong jawaban pasangan calon lainnya saat tengah memaparkan jawaban. 2. Waktu menjawab akan dimulai segera setelah pasangan calon mulai berbicara. Ketiga, kandidat tidak diperkenankan memberi pertanyaan yang menyerang personal kandidat lain. 4. Pertanyaan antar kandidat mempertanyakan program, visi, dan misi kandidat lainnya. Ada tata tertib untuk seluruh pasangan calon dan juga ada tata tertib bagi para pendukung yang hadir. Yang pertama diharapkan untuk selalu tertib dengan tidak melontarkan yel-yel atau teriakan yang kiranya akan mengganggu jawaban dan konsentrasi dari pasangan calon. Pendukung juga tidak diperbolehkan memprovokasi pendukung lainnya. Kami percaya para pendukung yang hadir adalah pendukung yang bersemangat dan bisa menjaga ketertiban sehingga debat berlangsung dengan lancar dan bermanfaat. Tepuk tangan untuk para pendukung yang bersemangat malam hari ini. Para hadirin, kita mulai debat malam ini dengan penyampaian visi misi para pasangan calon terkait tema reformasi birokrasi, pelayanan publik, dan penataan kawasan perkotaan. Untuk mempermudah, berikutnya kami akan panggil ketiga pasangan calon ini dengan paslon 1, paslon 2, dan paslon 3. Kesempatan pertama kami berikan kepada paslon 1, waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Warga Jakarta yang saya cintai dan banggakan. Jakarta adalah sebuah sistem ruang kehidupan yang harus menjadi rumah yang aman dan nyaman serta mensejahterakan seluruh warganya. Visi saya 5 tahun ke depan adalah mewujudkan Jakarta sebagai kota yang maju, unggul, dan modern, tetapi tetap humanis dan juga mengakar pada jati diri bangsa Indonesia. Dalam mengelola, menata, dan membangun Jakarta, rakyat Jakarta secara keseluruhan tidak hanya menjadi objek, tetapi juga menjadi subjek. Inilah hakikat dari demokrasi, dan ini pula hakikat dari paradigma yang inklusif dan partisipatif. Saya akan menjadi yang terdepan untuk bersama-sama rakyat membangun Jakarta yang kita idam-idamkan. Untuk mewujudkan itu semua, kita harus membangun birokrasi yang capable, yang transparan, akuntabel, dan juga responsif, sehingga kita dapat mengatasi dan menyelesaikan berbagai permasalahan akut di ibu kota saat ini, khususnya yang terkait dengan kepadatan penduduk dengan berbagai implikasinya, termasuk kebutuhan akan lahan hunian, kebutuhan transportasi umum, pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan publik lainnya. Untuk itu, sekali lagi kita harus hadirkan birokrasi yang berintegritas, yang handal, sehingga saya akan dapat menjalankan pemerintahan dengan baik, dapat membangun Jakarta dengan efektif, dan tentunya melayani publik Jakarta dengan berkualitas. Demikian visi dan misi saya jika saya terpilih menjadi gubernur untuk 5 tahun ke depan. Terima kasih. Kini kesempatan penyampaian visi misi diberikan untuk paslon 2. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Ketika kita bicara pelayanan publik, saya teringat ketika 2013 kami mengeluarkan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau BPTSP. Orang suka bertanya, kenapa Badan Pelayanan? Bukannya kan itu maksudnya perizinan terpadu satu pintu. Kan beda.
Kalau perizinan itu warga datang kepada kami sekolah seperti yang berkuasa memberi izin atau tidak memberi izin. Tapi kalau kita bicara pelayanan, maka ketika warga datang, wargalah atasan kami melayani. Jadi dasar pelayanan publik adalah ini sebetulnya. Nah, untuk bisa mencapai ini tentu kita harus mempunyai pelayan-pelayan yang memiliki hasrat, empati untuk membantu melayani orang. Nah, bagaimana caranya? Kami mulai menaikkan tunjangan kinerja daerah yang terukur. Bagaimana yang dikerjakan? Lalu kami memiliki sistem, ada kinerja indikator untuk melihat berapa untuk mendapatkan tunjangan kinerja daerah tadi. Kami percaya dengan adanya birokrasi yang bersih, transparan, profesional tadi, tentu penataan kota bisa kami lakukan dengan baik. Apa sih hakikat sebuah penataan kota? Penataan kota adalah berbicara, tugas kami adalah mengadministrasi keadilan sosial. Bagaimana tugas kami mengadministrasi ini yang penting. Tentu harus semua pihak dilakukan. Ambil yang sederhana, kita bicara trotoar, walaupun akan membangun 2.600 km, harus betul-betul ramah pada disabilitas. Kalau kita berbicara tentang rumah sakit, tentu harus rumah sakit umum kecamatan yang dekat kepada warga. Nah, sistem penataan kota yang kami lakukan harus membuat warganya itu tidak memerlukan banyak transportasi untuk kebutuhan-kebutuhan dasar mereka. Nah, dengan dasar inilah kami yakin kalau pemimpinnya lurus dengan bersih, transparan, profesional, semua penataan kota akan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Selanjutnya kami persilakan paslon 3 untuk menyampaikan visi misi. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Untuk Pak Basuki dan masyarakat Tionghoa Indonesia, izinkan di malam Imlek ini kami mengucapkan Kongsi Facai. Malam ini hadir juga guru saya dari Jogja, Pak Jono. Matur nuwun Pak Jono, sampun raweh saking Yogja khusus kangge acara debat malam ini. Matur nuwun Pak. Bapak-bapak, Ibu, hadirin semua dimanapun Anda berada, menata kota lebih dari sekedar menata gedungnya. Karena itu ketika kita berbicara menata kota adalah menata bagaimana warga di kota bisa meraih kesejahteraan, bisa meraih keadilan, dan mendapatkan kebahagiaan. Penataan kota adalah untuk warganya. Dan siapa yang bertanggung jawab itu? Birokrasi. Birokrasi bertanggung jawab untuk memastikan seluruh asetnya. Dan di Jakarta ini aset birokrasi perolehannya 341 triliun, tapi kalau dihitung keseluruhannya lebih dari 100.000 triliun. Dan itu artinya per orang di Jakarta sebenarnya memiliki aset 100 juta. Ini dimanfaatkan oleh birokrasi untuk kesejahteraan, keadilan, dan hadirnya kebahagiaan. Sudahkah itu terjadi? Belum. Raportnya merah. Kalau kita lihat di sini, laporan kinerja CC, kita bicara realisasi program, rencana 100%, terlaksana 70%. Bicara hasil audit BPK, tidak mencapai wajar tanpa pengecualian. Bicara laporan ombudsman, hanya 61, ranking 16 dari 33 provinsi. Dan skor birokrasi, di tahun sebelumnya, sebelum Pak Basuki menjabat, skornya 100, kemudian menjadi 56. Kami akan mengembalikan menjadi Jakarta yang kepemimpinannya efektif. Terima kasih. Hadirin dan pemirsa, kita sudah bersama-sama mendengarkan visi misi para kandidat. Di segmen berikutnya, para paslon akan menjawab pertanyaan yang sudah disusun oleh panelis. Tetaplah di debat kedua Pilkada DKI Jakarta 2017.